Ini dia Becky JD01 smartwatch. Ya, ini dia smartwatch AMOLED di bawah harga 1 jutaan. Mungkin ini bisa jadi lebih keren daripada smartwatch SG3 dan SG2, smartwatch AMOLED pendahulunya ya. Di video ini kita akan cari tahu apa aja fitur-fitur yang ada di dalam smartwatch ini. Save ready and let's get started. Becky JD01 adalah smartwatch AMOLED dengan style yang elegan dan premium menurut saya guys. Untuk warnanya dia ini ada dua pilihan ya, hitam dan silver. Yang punya saya ini silver, di bagian strap letternya warna coklat. Harganya sendiri ini di Banggood $59,99 dan ini harga bisa berubah sewaktu-waktu ya guys. Kalau di rupiah itu sekitar 800 ribuan. Di Banggood sendiri untuk harga ongkos kirim dan juga pajak dia sudah jadi satu ya. Kita lihat pertama di material case-nya ini terlihat solid. Untuk di bagian luar permukaannya tidak glossy ya guys, jadi anti fingerprint. Untuk di bagian dalam sisi ininya nih dia baru glossy guys. Di bagian sisi bezel dia ada angka-angka kecil seperti jam tangan analog yang bikin nambah keren ya. Sisi kanannya dia hanya ada satu tombol fisik, cuma dia berbeda guys tombolnya ini daripada tombol fisik smartwatch lainnya ya. Ketika ditekan dia tidak masuk sepenuhnya, jadi terlihat mirip seperti crown jam tangan. Di pinggir atas dia ada lubang kecil untuk mic, soalnya dia bisa bluetooth call, nanti kita tes. Becky JD01 juga sudah ada water resistnya IP67. Harusnya sih aman ya ketika kecipratan air atau kehujanan. Saran saya jangan dibawa untuk berenang ya. Yang bikin keren dari smartwatch ini pastinya ada di display ya, karena dia sudah menggunakan AMOLED screen. Ukuran displaynya 1,39 inch. Wow, cukup besar nih guys. Dengan resolusinya juga cukup besar, 454 kali 454 pixel. Di bagian bezelnya juga ini terlihat sangat tipis ya, bezel hitamnya ini. Untuk kualitas layar displaynya sendiri menurut saya ini cukup baik dan bagus ya. Ketika di scroll layarnya ini cukup responsif dan smooth. Untuk ganti watch face yang kita suka juga di smartwatch ini berasanya mantap guys. Ketika dibawa keluar outdoor, ini saya tes, layarnya juga masih terlihat dengan jelas. Walaupun kita harus setting ke brightnessnya yang benar-benar full gitu ya. Oh ya, untuk setting brightness dia ini manual ya, tidak ada auto brightness. Untuk chipsetnya sendiri dia menggunakan MediaTek MT2523D. Bluetooth versionnya 4.2 dengan memiliki internal storage 256 GB. Wow, cukup besar ya. Kita bisa menyimpan musik melalui kabel data yang dikasih nih guys, dihubungkan ke laptop ataupun PC ya. Kita lihat untuk aplikasinya, dia menggunakan ini saya lihat baru ya, Fitwiner. Saya juga baru lihat sih. Bisa download di Play Store dan di App Store. Untuk tampilannya seperti ini aplikasinya. Di bagian Race to Wake Up, kita bisa aktifkan melalui aplikasinya. Di aplikasi ini juga bisa terkoneksi ke Strava dan Google Fit. Nah, ini cocok nih buat kalian yang suka menanyakan bisa connect ke Strava atau tidak. Kekurangan aplikasi ini ya, dia tidak ada watch face tambahan guys. Jadi hanya ada yang tersedia di smartwatchnya aja ya. Tapi jangan khawatir karena watch face bawaannya sendiri ini cukup banyak sih. Dia tersedia 17 pilihan watch face, analog dan digital. Oke, sekarang kita masuk ke bagian tes speaker ya. Untuk kualitas suaranya sendiri menurut saya cukup baik dan kencang. Fitur di music playernya juga cukup komplit menurut saya nih. Dia bisa play, pause, next, preview, dan ada pengaturan volume besar dan kecilnya ya. Kemudian kita masuk ke settingnya juga, di sini kita bisa pilih ya, mau menggunakan dari smartphone langsung atau melalui local mode. Local mode itu dari smartwatch penyimpanan internalnya. Untuk telepon masuk seperti ini suaranya, saya tes. Tes 1 2 tes. Tes 1 2 3 tes. Ini dia speaker dari smartwatch JD01 Becky from Banggood. Dan infonya ini sedikit info, dia tidak bisa menerima panggilan WhatsApp masuk ya, jadi hanya berupa notif aja kalau ada telepon masuk. Dan ini tampilan kalau ada notifikasi pesan dari WhatsApp masuk dan lain-lainnya. Oke, sekarang kita lihat-lihat ke fitur-fiturnya. Kalau kita slide ke bawah, ini tampilan menunya seperti ini ya, menu shortcutnya ya.
Di sini ada barcode app, lalu di I ini adalah information, device name-nya adalah JD01 Bluetooth name-nya ya. Di sini juga kita bisa atur brightness settingnya ya, dengan tap-tap aja tanpa harus masuk ke dalam setting lagi. Lalu ada indikator baterai dan kita lihat di bagian setting. Untuk di setting ini banyak sekali fitur yang bisa kita setting ya. Yang pertama ada display. Display ini banyak yang kita bisa aktifkan atau setting. Pertama adalah ini adalah watch face ya. Idle clock. Ini adalah always on display. Kita bisa pilih di sini ada 3 pilihan ya, dan juga kita bisa nonaktifkan. Kemudian screen time off, dia sampai 60 detik kita bisa setting melalui smartwatch-nya langsung. Untuk always on ini adalah untuk lamanya ya. Screen time out-nya juga khusus untuk always on, bisa sampai 20 menit paling lama, juga bisa menyala terus always. Dan ini pastinya akan menguras baterai ya. Untuk getarannya sendiri juga kita bisa pilih, dia ada 3 level tingkatan ya. Di bahasa juga kita bisa setting bahasanya, kecuali bahasa Indonesia di sini tidak ada. Lalu USB mode kita bisa juga pilih di sini untuk penyimpanan ya. Bisa memilih untuk menjadi penyimpanan data atau hanya charge saja. Di slide ke atas ini untuk menampilkan notifikasi pesan masuk, seperti ini tampilannya. Kalau di slide ke kiri ini untuk menampilkan menu pintasnya ya. Di slide ke kanan dia ada menu utamanya, tampilannya dia seperti ini. Dan oh ya, sebagai catatan dia UI-nya ini hanya ada satu aja ya. Di bagian menu sport ini seperti ini tampilannya, berbeda daripada yang biasanya ya. Untuk mode sport dia tersedia 7 fitur olahraga, tapi dia belum ada GPS. Di bagian fitur kesehatannya ini menurut saya cukup komplit. Ada heart rate, kita tes. Ada blood pressure. SpO2 atau blood oxygen juga ada. Fitur tambahannya juga cukup banyak, ada remote kamera. Di sini music player, lalu di sini ada Bluetooth call, waiter, stopwatch, alarm. Itu aja. Dia tidak ada kalkulator ya guys. Untuk di bagian baterainya sendiri kapasitasnya adalah 300 mAh. Tertulisnya ini baterai standby-nya 18 hari. Using time sekitar bisa sampai 4 hari sih. Ya biasanya kalau smartwatch dengan fitur yang banyak bisa menguras baterai juga guys. Seperti ini lumayan banyak ya fiturnya ya. Ini saya coba kenakan ke pergelangan lengan saya yang ukurannya 16 cm. Di bagian strap cukup nyaman menurut saya dipakainya. Cuma terlihat agak tebal aja sih. Kalau saya ukur untuk di bagian strapnya ini lebarnya adalah 22 mm. Dia bisa diganti-ganti dengan model strap lainnya yang ukurannya juga sama. Menurut saya untuk strap laternya ini agak kaku sih. Raise to wake juga berjalan cukup baik menurut saya, ini responsif. Kalau dilihat cukup tebal dan besar ya. Ini saya ukur untuk diameter case-nya dalam 45 mm lebih. Tinggi atau panjang case-nya ini dari look to look 56 mm lebih. Wow, lumayan besar dan tebal ya. Ketebalannya juga ini 12 mm lebih. Kalau lengan kamu lebih besar dari saya ini, smartwatch-nya ini keren banget sih. Apalagi dia ada always on display. Untuk beratnya sendiri ini saya timbang hanya 62 gram lebih. Tidak terlalu berat juga sih, cukup nyaman ketika dipakai untuk sehari-hari ya. Oke guys, kiranya segini dulu yang bisa saya share dari smartwatch Beggy JD01. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam kata-kata. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng jika channel ini bermanfaat untuk kalian guys. Thanks for watching, stay safe, and see you on the next video.